Shalom, puji Tuhan saudara kekasih, bagaimana kabarnya saat ini? Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita bersuka cita di hari Minggu yang berbahagia ini ya. Tuhan percayakan bagi kita sehingga kita dapat untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Itulah semangat kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita semua berada, kita mau beribadah ya saudara kekasih. Puji Tuhan saudaraku, kita awali dulu ibadah kita ini dalam satu pujian kita. Kau hiasi kehidupanku, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kalau sepanjang minggu Tuhan Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga di hari yang minggu yang berbahagia ini Bapa, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, lawatlah seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa yang baik dalam surga, agar mereka juga membuka hati mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berencanalah Engkau bagi ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga tamatnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu dikuatkan, dimenangkan Bapa yang baik. Roh-Mu menyala-nyala bagi kami. Ada kedahsyatan yang luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan benih-benih firman Tuhan yang boleh sebentar kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara kekasih ya. Tidak jemu-jemunya kita datang untuk senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara kekasih. Langsung saja kita membuka di dalam Roma yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara kekasih ya. Firman Tuhan ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Apa yang membuat kita bersukacita anak-anak Tuhan pada saat ini? Ya, yang membuat kita bersukacita bukan karena harta kita saudara kekasih.
Ya, bukan karena kekayaan yang kita miliki, saudaraku, karena itu semuanya ada batasnya, saudaraku yang kekasih. Tetapi yang membuat kita bersuka cita adalah, saudaraku, seperti yang ada, saudaraku yang kekasih, di dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Sukacita kita adalah nama kita terdaftar di surga. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Nama kita ada di surga, ya. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Itulah yang membuat kita bersemangat, saudara yang kekasih. Jadi di dalam, saudara yang kekasih, kenapa harus nama kita terdaftar di surga? Kalau tidak terdaftar nama kita, saudaraku, berarti kita akan masuk senantiasa ke dalam lautan api, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 20 ayat 15. Dikatakan di sana, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka, ke dalam siksaan yang selama-lamanya, kalau tidak ada nama kita terdaftar di surga. Makanya sukacita kita, anak-anak Tuhan, sekalipun kita senantiasa dibatasi dengan segala keadaan, terbatas, saudara yang kekasih, tetapi karena nama kita terdaftar di surga, itulah kemenangan dan itulah sukacita kita yang besar, yang tidak dapat dibeli dengan emas dan perak. Tetapi saudaraku, lewat iman, kepercayaan kita, keteguhan kita, kesetiaan kita, sehingga Tuhan akan mendaftarkan nama kita, saudaraku yang kekasih, di surga. Kita adalah anak-anak yang pemenang. Haleluya. Dunia ini sebentar saja, saudaraku. Maka Tuhan katakan, bukan sukacita kita kekayaan, karena itu semua akan berlalu, saudaraku. Yang senantiasa menjadi sukacita, nama kita dituliskan Tuhan di dalam buku kehidupannya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, apa yang menjadi pengharapan kita, itu yang kedua, saudaraku yang kekasih. Apa yang menjadi pengharapan anak-anak Tuhan, saudaraku? Ya, saudaraku, dalam Roma 8 ayat 18, bacakan dulu. Roma 8 ayat 18, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana bagaimana? Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ini adalah senantiasa judulnya pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan kita, saudaraku yang kekasih, yaitu ialah, ya, bahwa penderitaan zaman sekarang, ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Haleluya, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku yang kekasih, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, penderitaan boleh ada, air mata boleh ada, tekanan boleh ada, tetapi itu semuanya, saudaraku, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima daripada Tuhan. Pengharapan kita adalah masuk surga. Itulah kemuliaan, kebanggaan kita. Walaupun kita menderita yang kita beribadah itu menderita, saudaraku. Karena kenapa? Kita perlu korban waktu, saudaraku, korban mungkin perasaan, saudaraku yang kekasih, bahkan korban harta, ya, untuk persembahan, saudaraku kekasih, menderita secara daging. Tetapi saudaraku, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, karena surga bagian kita. Haleluya. Saudaraku kekasih, mungkin engkau saat ini, ya, dicela banyak orang, mungkin tetangga-tetanggamu, mungkin keluargamu sendiri pun, saudaraku yang kekasih, membuat engkau menderita karena kebenaran firman Tuhan. Tapi yakin, saudaraku, itu akan semuanya berlalu, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan tempat kita di surga. Haleluya. 70 tahun sudah umur manusia di bumi ini, 80 sudah kalau kuat, saudaraku. Tetapi selama-lamanya kita sudah disediakan Tuhan tempat kita di surga. Di sanalah kita bersama dengan pasukan malaikat daripada surga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, itulah yang membuat, saudaraku yang kekasih, ya, pengharapan itu sekalipun belum kita lihat, tapi yakin dan percaya bahwa pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan masuk surga. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, di sana dikatakan, haleluya, ya, bertekunlah di dalam doa, ya. Saudaraku yang kekasih, di dalam Roma 12 tadi, saudaraku, dikatakan di sana, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah di dalam doa. Kenapa harus bertekun di dalam doa? Karena doa itu adalah napas orang percaya. Doa itu adalah kekuatan kita, energi di dalam rohani kita, saudaraku yang kekasih. Ya, maka Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa, sebab doa adalah napas kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Ya, dikatakan di sana, bacakan dulu Daniel 6 ayat 11, saudara yang kekasih. Ya. Daniel 6 ayat 11 dikatakan di sana. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Amin. Daniel ini adalah orang pemuda yang tangkas, pemuda yang cerdas, pemuda yang tidak goyah. Saudaraku, dikatakan di sana 3 kali dalam suatu hari dia berdoa, berlutut, bernyanyi seperti yang biasa dilakukannya. Berarti dia tekun. Ya, saudaraku, tekun. Bayangkan dulu, mungkin pagi, siang, dan mungkin sore. Itu biasa dilakukan Daniel. 3 kali ditekuni ibadah itu, ditekuni doa itu, saudaraku. Ya, terkadang kita, saudaraku, dalam satu hari pun, saudaraku, hanya doa makan, saudaraku yang kekasih, tidak ada hubungan spesial dengan Tuhan. Daniel ini mempunyai hubungan spesial, maka dia sampai berlutut, bernyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, memohon segala belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga inilah yang membuat Daniel menjadi kuat, saudaraku. Sekalipun dia diperhadapkan dengan singa, saudaraku yang kekasih, tetapi Daniel tidak takut. Daniel ini, saudaraku, tidak ada roh ketakutan dalam kehidupannya, karena ada doa yang luar biasa. 3 kali satu hari dia panjatkan doanya kepada Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita berdoa juga, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, apa yang menjadi, saudaraku yang kekasih, di depan kita, masalah kita, sebesar apapun gunung yang ada, gunung-gunung persoalan, kalau dalam doa kita masuk, yakin dan percayalah engkau bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi orang-orang yang suka berdoa. Ada jalan keluar. Tuhan kita itu Tuhan yang dasar, Tuhan yang mempertimbangkan, Tuhan yang punya penilaian dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, saudaraku. Kalau kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, doa yang sungguh-sungguh, doa yang timbul di dalam hati kita yang luar biasa, maka itu Tuhan perhitungkan bagi kita, anak-anak Tuhan. Sehingga terjadi pun kesukaran, ada pertolongan Tuhan, ada jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Daniel ini, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, Raja Daud adalah orang yang tekun di dalam doa, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana latar belakang Raja Daud ini, saudaraku, sudah kita tahu. Ya, bacakan dulu Mazmur 119 ayat 147. Bagaimana Daud ini sekalipun dia sudah raja, saudaraku yang kekasih, tetapi yang ditekuni doa. Seandainya bisa sebagai manusia dia sudah raja, enak-enak alam tidur, enak-enak alam memerintah, tetapi tidak. Raja Daud ini, lihatlah di dalam Mazmur 119. Haleluya, bacakan. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Haleluya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Pagi-pagi buta Daud ini sudah pergi, sudah mencari perkenanan Tuhan. Yang dia cari adalah supaya dia senantiasa bertemu lewat doanya kepada Tuhan. Dia katakan di sana, aku berteriak-teriak. Saudaraku yang kekasih, seorang raja, ya, seorang sudah memiliki segalanya, tetapi yang dia cari adalah perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Pagi-pagi buta, mungkin itu mulai jam 1, saudaraku, itu udah kategori pagi-pagi, saudaraku kekasih. Dia sudah mencari perkenanan Tuhan. Dia sudah berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku sepanjang hari ini. Apapun yang kulakukan supaya engkau Tuhan berkati. Karena Raja Daud tahu setiap langkah-langkahnya tidak ada senantiasa, ya, saudaraku, yang dapat dia lakukan tanpa Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dia tahu hanya Tuhan yang memegang kehidupannya. Maka dia berteriak kepada Tuhan. Dia katakan di sana, aku berharap kepada firman-Mu. Raja Daud berharap. Setelah dia berdoa, maka dia membaca kebenaran firman Tuhan lagi. Dia renungkan itu kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Sehingga kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, selalu ada keuntungan, saudaraku. Maka Tuhan berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Kita senantiasa mencontoh 2 karakter ini yang kuat di dalam tokoh Alkitab ini, saudaraku. Bagaimana mereka senantiasa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, saudaraku, karena mereka, kenapa? Karena mereka mencari Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupannya. Apapun masalahnya, mereka tidak takut, saudaraku. Sekalipun Daniel sudah jelas dikatakan tidak boleh untuk memanjatkan doanya kepada Tuhan ataupun kepada dewanya. Sudah ditetapkan peraturan, tetapi Daniel tidak mau. Dia tahu bahwa yang memegang kekuasaan itu adalah Tuhan. Raja Daud juga sudah kita lihat bagaimana dia sudah mungkin, saudaraku, memiliki semuanya, tetapi yang dia cari terlebih dahulu dalam hidupnya, ketika dia bangun pun Tuhan sendiri yang dia cari lewat doanya. Inilah senantiasa yang dikatakan dalam bertekun di dalam doa. Saudaraku yang kekasih, jangan pernah putus-putus untuk berdoa. Selagi ada kesempatan, saudaraku, masuk di dalam doa. Saudaraku, doa itu artinya kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa memanjatkan setiap keluhan-keluhan kita yang tidak bisa terucapkan lagi dalam hidup kita ini. Kita kasih tahu semua itu kepada Tuhan.
Kenapa harus kita kasih tahu? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak senantiasa berubah, setia dalam setiap anak-anaknya. Inilah yang membuat kita senantiasa, ya, dikatakan di dalam ayat ini, sekali lagi saya bacakan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Ya, kesesakan apa yang membuat engkau saat ini? Tuhan katakan sabar, karena Tuhan tahu, saudaraku yang kekasih, ya, waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Sabar kita, saudaraku, menanti janji Tuhan itu, asal kita tekun di dalam doa. Saudaraku yang kekasih, penuh pengharapan. Pengharapan kita, saudaraku, masuk kota Yerusalem baru. Bahkan kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersuka cita karena nama kita terdaftar di surga. Haleluya, saudaraku. Segera daftarkan namamu di surga. Katakan di dalam doa, Tuhan, catatkan namaku di dalam buku kehidupanmu, supaya senantiasa engkau kategori menjadi warga kerajaan Allah. Sungguh-sungguhlah beribadah, saudaraku, selagi ada waktu. Bangun keluargamu, saudaraku. Mari hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam doa. Itulah pengharapan kita, anak-anak Tuhan. Ya, sebentar lagi, saudaraku yang kekasih, tidak lama lagi Tuhan kita, Yesus kita, akan pasti datang menjemput anak-anak yang percaya kepada Dia. Percayalah, saudaraku, tekanan-tekanan yang ada pada saat ini membuat kita semakin gigih di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Saudaraku yang kekasih, inilah ringkasan ibadah kita, saudaraku yang kekasih. Biarlah ini senantiasa menguatkan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, ya. Kita tutup di dalam doa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini, Bapak yang baik, untuk mengubah segala karakter-karakter kami. Kalau selama ini mungkin kami, Tuhan Yesus, belum tekun di dalam doa, tapi kami mau belajar Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan, terus bergumul di dalam Engkau. Ada jam doa kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, Bapak yang baik. Karena pengharapan kami adalah pengharapan bahwa nama kami sudah tertulis di surga, bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, pujilah namamu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, karena Engkau sudah melekat dalam kehidupan kami. Kami sudah menjadi satu roh dengan Engkau, Allah yang luar biasa. Dan pujilah namamu Tuhan Yesus. Kuatkan kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada air mata Tuhan, tetapi kami mau tekun di dalam Engkau, ya Allahku. Karena di balik semuanya itu Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kami terima daripada-Mu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Berikan keyakinan bagi kami dimanapun kami berada, anak-anak-Mu Bapa. Teguhkan yang goyah Bapa. Engkau sembuhkan yang sakit pada saat ini Bapa. Engkau berikan jalan keluar yang mendapat beban Bapa yang baik di dalam surga. Setiap masalah-masalah anak-Mu kami percaya Tuhan akan menyelesaikan, dan Engkau akan mengasihi kami Bapa yang sempurna. Terpujilah namamu Tuhan. Dimanapun kami semuanya berada, jangkaulah kami, beri sukacita bagi kami, anak-anak-Mu. Pengharapan yang daripada Tuhan itulah akan menjadi bagian kami. Inilah doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan, saudara kekasih ya, bersukacitalah dalam pengharapan kita masuk dalam kerajaan surga. Amen. Puji Tuhan, tunggu saja ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Terus dukung pelayanan ini. Saudara kekasih, jangan lupa untuk men-share bagi saudara-saudara kita. Bahkan subscribe jangan lupa. Bahkan hidupkan loncengnya, saudara kekasih. Puji Tuhan, inilah senantiasa ibadah Minggu Raya kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.